Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita mengingat Allah dan memohon ampunannya. Video dengan judul, Jangan Menyerah. Mengqadha sholat sebagai bentuk taubat. Orang yang harus mengqadha sholat, merujuk kepada seseorang yang harus mengganti sholat yang terlewat, atau ditinggalkan di luar waktunya. Dalam Islam, ada beberapa situasi yang menyebabkan seseorang diwajibkan mengqadha sholat. 1. Lupa. 2. Tertidur. 3. Sengaja meninggalkan sholat. 4. Orang murtad dan kembali ke Islam. 5. Sakit berat atau hilang kesadaran. 1. Lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Surah Toha ayat 14. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang lupa sholat, atau tertidur hingga terlewat waktunya, maka kafarah tebusannya adalah dengan melaksanakan sholat tersebut ketika ia ingat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur, tetapi kelalaian itu terjadi pada orang yang tidak sholat, hingga datang waktu sholat lainnya. Maka barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, hendaklah ia sholat ketika ia mengingatnya." Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang lupa sholat, wajib segera mengqadha sholat tersebut ketika ingat, dan ini tidak boleh ditunda. Imam Malik menyatakan bahwa mengqadha sholat bagi yang lupa adalah wajib. Ia menekankan pentingnya melaksanakan qadha segera setelah ingat tanpa menunda. Imam Syafi'i menyatakan bahwa qadha sholat bagi yang lupa hukumnya wajib. Tidak ada dosa bagi yang lupa, tetapi wajib segera melaksanakan qadha tersebut sebagai pengganti kewajiban yang terlewat. Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Ahmad, lupa adalah uzur yang dimaafkan, namun seseorang tetap berkewajiban mengganti sholat tersebut segera setelah ingat. Pendapat Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, beliau berpendapat bahwa jika seseorang lupa sholat, ia harus segera mengqadha begitu ingat, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kelonggaran dalam menunda qadha tersebut. Ibrahim An-Nakhai, menurut Ibrahim An-Nakhai, sholat yang terlewat karena lupa harus segera diganti. Ia menekankan bahwa keterlambatan tanpa alasan kuat adalah kelalaian yang harus dihindari. Said bin Al-Musayyib berpendapat bahwa qadha sholat bagi yang lupa merupakan kewajiban yang tidak boleh ditunda. Begitu seseorang ingat, ia harus langsung melaksanakan sholat tersebut. 2. Tertidur. Jika seseorang tertidur hingga melewati waktu sholat, ia wajib mengqadha sholat tersebut begitu bangun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kelalaian dalam tidur. Sesungguhnya kelalaian itu adalah pada orang yang melalaikan sholat ketika ia sadar. Jika salah seorang di antara kalian lupa atau tertidur, hendaklah ia sholat ketika ingat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Pendapat ulama. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika seseorang tertidur hingga melewati waktu sholat, ia wajib mengqadha sholat tersebut segera setelah bangun. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa tidur adalah uzur yang dimaafkan, tetapi sholat tetap harus diganti. Imam Malik berpendapat bahwa tertidur hingga melewatkan sholat adalah alasan yang sah, tetapi qadha wajib dilakukan segera setelah bangun. Menunda qadha tanpa uzur dianggap tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, seseorang yang tertidur tidak berdosa, tetapi tetap wajib mengqadha sholatnya segera. Ia berpegang pada hadis yang menegaskan bahwa tidak ada kelalaian dalam tidur, namun sholat harus diganti ketika ingat atau bangun. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seseorang yang tertidur harus segera melaksanakan sholat begitu ia bangun. Menunda qadha sholat dianggap melalaikan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri berpendapat
bahwa tertidur hingga melewatkan sholat tidak berdosa, tetapi wajib mengganti sholat tersebut segera setelah bangun. Ibrahim An-Nakhai menyatakan bahwa tidur adalah alasan yang dibenarkan, tetapi sholat yang terlewat harus diqodho segera. Menurutnya, hal ini adalah bentuk tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah. Said bin Al-Musayyib menegaskan bahwa qodho bagi yang tertidur harus dilakukan segera setelah bangun. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk sholat begitu sadar. 3. Sengaja meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur adalah dosa besar, dan orang tersebut diwajibkan bertaubat serta mengqodho sholat yang ditinggalkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara seorang mukmin dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad. Pendapat ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa meninggalkan sholat secara sengaja adalah dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang tersebut wajib bertaubat dan mengqodho sholat yang ditinggalkan. Imam Malik menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja harus segera bertaubat. Ia tetap wajib mengqodho sholat yang ditinggalkan, meskipun dosa besar yang dilakukan tidak akan terhapus hanya dengan qodho saja, melainkan harus disertai taubat nasuha. Imam Syafi'i menegaskan bahwa meninggalkan sholat secara sengaja adalah dosa besar, tetapi tidak mengkafirkan pelakunya. Orang tersebut wajib mengqodho sholat yang ditinggalkan, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat yang lebih tegas. Beliau menyatakan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun, jika ia bertaubat, ia harus mengqodho sholat yang ditinggalkan. Pendapat Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja telah melakukan dosa besar. Ia harus segera bertaubat dan mengqodho sholat yang ditinggalkan sebagai bentuk penyesalan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim An-Nakhai menyatakan bahwa meninggalkan sholat secara sengaja adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi iman seseorang. Ia wajib mengqodho sholat yang terlewat dan memperbanyak istighfar. Said bin Al-Musayyib menegaskan bahwa meninggalkan sholat adalah salah satu dosa terbesar. Ia berpendapat bahwa orang tersebut wajib mengqodho sholatnya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. 4. Orang murtad dan kembali ke Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban mengqodho sholat yang ditinggalkan oleh orang yang murtad ketika ia kembali masuk Islam. Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang yang murtad kemudian ingin masuk Islam lagi, maka ia wajib mengqodho sholat dan zakat yang ia tinggalkan ketika murtad. Ketika seseorang keluar dari Islam, kemudian ia masuk Islam lagi, maka ia wajib mengqodho sholat yang ia tinggalkan pada saat ia menjadi murtad, begitu juga wajib mengqodho setiap zakat yang wajib atasnya. Lihat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Beirut, Darul Marifah. 5. Sakit berat atau hilang kesadaran. Jika seseorang tidak sadar atau dalam keadaan sakit berat, hingga tidak mampu sholat, maka ia wajib mengqodho sholat yang terlewat setelah sembuh. Pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang pingsan atau tidak sadar dalam waktu lama tetap wajib mengqodho sholat yang terlewat jika pingsannya tidak melebihi waktu 5 sholat. Jika pingsan lebih dari itu, ia tidak wajib mengqodho sholat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang pingsan masih memiliki kewajiban untuk mengqodho sholat yang terlewat tanpa batas waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada analogi dengan orang yang tertidur atau lupa. Pendapat Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri dan Atta bin Abi Rabah menyatakan
bahwa orang yang pingsan dalam waktu lama tidak perlu mengqadha sholat, karena pingsan dianggap sebagai halangan yang tidak dapat dikendalikan. Said bin al-Musayyib berpendapat bahwa orang yang pingsan tetap diwajibkan mengqadha sholat, mirip seperti orang yang tertidur. Mayoritas ulama dan tabi'in sepakat bahwa qadha sholat wajib dilakukan bagi yang meninggalkan sholat, baik karena lupa, tertidur, atau bahkan sengaja. Ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagian dari upaya taubat atas kelalaian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.